bagaimana rencana pernikahan antara Thorik Halilintar dan Alia Mas Said. Jadi menurutmu Alia Mas Said lebih baik daripada Fuji? Kalau dibilang lebih baik itu kan relatif. Ya, artinya kita nggak bisa menilai orang itu baik atau tidak. Tapi kan ketika hubungan seseorang sudah berakhir kan berarti ya sudah masa lalu. Kartunya di sini kreatif, yang artinya memang di sini mereka sudah cocok ya, saling melengkapi ya. Kemudian juga udah ada rasa kepercayaan. Valen sedang menebar kartunya dan dia mencoba untuk merasakan energi apa yang muncul yang akan mendeterminasi laki-laki atau perempuan. Ini padahal pertanyaannya tinggal cuman pilihannya 2 loh. Kalau yang tadi kan lebih banyak lagi. Kapan menikah? Laki-laki. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Masih bersama dengan Velin Ratu Ayu. Bukan Velin Chu, ingat? Ganti. Dan kita masih akan membahas perihal apa yang sedang dibicarakan terjadi dalam beberapa hari kebelakang setelah kasus Vina dan juga perseteruannya dengan Rizky Bilar. Bukan perseteruan ya, kesalahpahamannya dengan Rizky Bilar yang sudah di settle down. Ada di konten pertama dan konten kedua tentang kasus Vina Cirebon. Nah, kali ini kita akan coba untuk melihat bagaimana rencana pernikahan antara Thorik Halilintar dan Alia Mas Said. Nah, ini Velin di sini sudah membawa 4 set kartunya. Ada kartu tarot, kartu oracle, terus apa lagi? Oracle semua sih. Oracle semua ya, selain tarotnya cuma 1 ya? Iya. Oke. Oracle semua. Dan kita coba untuk bahas dulu tentang yang pertama sebelum dibaca. Menurutmu ini beneran ya, bukan settingan ya? Beneran. Bukan konten ya? Bukan. Oke. Ini beneran. Nah, kalau menurutmu yang suka duluan itu yang laki-laki atau yang perempuan? Perempuan. Yang perempuan. Yang laki-laki ini kira-kira saat ini itu sudah benar-benar mantap atau dia sedang memantapkan hati? Sudah benar-benar mantap. Sudah benar-benar mantap. Karena ketika waktu aku ketemu di acara silet, kebetulan duduknya depan aku kan. Jadi kayak semacam apa ya, ada kenyamanan sih ya buat si cowok ini di dekatnya sang wanita. Karena kalau aku lihat itu yang wanita tuh jauh lebih dewasa. Jadi kayak ngemong gitu loh. Bener nggak? Kalau Mas Denny misalnya dapet apa ya pasangan ya, kemudian pasangannya ngemong kita, terus kayak ngerumat kita, seneng kan? Iya, betul. Nah itu yang aku lihat ya, itu depan mata kepala aku sendiri. Jadi kayak ya apa ya, bisa apa ya, aku salut sih sama sosok Alia ini ya. Dia emang luar biasa. Mungkin ya itu tadi ya, dari ibunya kali ya, karena didikan yang baik itu sehingga menghasilkan wanita yang luar biasa, udah sopan, cantik gitu. Oke, berarti ini pertanyaan berat untuk Velin Ratu Ayu yang akan saya jadikan judul Jawab Hati-Hati. Dan ini mempertaruhkan karirmu dan kenyamanan hidupmu dalam beberapa bulan ke depan. Jadi menurutmu Alia Mas Said lebih baik daripada Fuji? Kalau dibilang lebih baik itu kan relatif, ya artinya kita nggak bisa menilai orang itu baik atau tidak. Tapi kan ketika hubungan seseorang sudah berakhir kan berarti ya sudah masa lalu. Nah, setiap orang pasti menginginkan mendapatkan yang lebih baik. Nah, yang dibilang apa ya, kalau pasangan itu sebenarnya bukan baik atau tidak sih, lebih kepada nyaman apa enggak. Kenyamanan sih yang dicari. Tapi artinya lebih baik ini dong, Alia dong untuk Thorik. Kalau karena yang dipilih kan Alia. Oh enggak juga, kan seperti gini. Jadi gini. Ini kamu jawabnya beneran atau takut sama pasukannya Fuji? Oh enggak, aku nggak pernah takut. Aku nih jujur. Jadi karena Velin nggak pernah takut sama pasukannya Fuji? Takutnya sama Allah doang. Tenang. Yang dihujat saya nanti. Iya, selama manusia, maksudnya yang penting apa ya, itu tadi ya. Ya kan aku pernah punya kesalahan. Jadi apa ya, kalau sekarang ini lebih pada yang nyaman aja dan sesuai yang aku lihat gitu. Maksudnya aku memberikan statement ini yang aku lihat waktu di acara silet. Terasa lebih nyaman si cowok ini karena itu tadi kedewasaannya si wanita. Tapi juga itu tadi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kita bilang bahwa Alia ini lebih baik untuk Thorik karena akhirnya dia yang dipilih. Iya. Tapi bukan artinya Fuji ini nggak baik, iya kan?
Dan kalau saya kira sih ya memang nggak akan bisa dibandingkan, walaupun sampai kemarin itu kalau menurut saya nggak tahu ya anak-anak sekarang ini kok sesadis itu gitu loh, kayak ngomongin Alia di apa namanya Sosmed. waktu ya pernikahannya Mahalini kemarin. Dan saya yakin itu Fuji pun juga nggak pengen si fansnya itu seperti itu gitu. Nah, tapi kalau menurutmu sebelum dibuka kartu, Fuji akan diundang dan datang atau enggak? Yang jelas aku sih bilang akan diundang. Kalau untuk datang dan tidaknya sepertinya 50% dipikir sama dia. Oh gitu. Oke, tapi sebelum itu akan lebih akurat kalau namanya pernikahan kan harapan. Iya. Belum tentu akan terjadi. Iya. Nah, menurut kartumu coba dibuka. Pernikahan ini bakal terjadi atau ada yang ganggu-ganggu atau ternyata ada di antara kedua belah pihak ini tiba-tiba berubah pikiran dan nggak jadi gitu. Nah, coba dilihat. Oh, deg-degan Thomas. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Akan kami baca coba dari diambil dulu. segi yang syamanik dulu. Lupa ini kartu syamanik Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kartunya di sini kreatif, yang artinya memang di sini mereka sudah cocok ya, saling melengkapi ya. Kemudian juga udah ada rasa kepercayaan. Jadi menurut aku mau apapun itu mereka berdua sudah kompak ya untuk tetap melangsungkan pernikahannya. Ya kalau yang namanya ujian itu pasti ada, sentilan sedikit itu pasti ada. Karena mereka sama-sama punya fans yang kuat juga ya, saling serang menyerang antara fans pasti ada. Dan di sini juga yang penting adalah kekuatan dalam keluarga. Kekuatan keluarga mereka juga terjalin baik ya. Kalau ada selek-selek sedikit wajar. Tapi kan ini kan anak juga sudah memantapkan. Sehingga di situ ada komitmen bersama yang memang sudah sama-sama mantap untuk melangkah walau apapun yang terjadi. Oke. Nah, tapi sebentar. Tadi kan Velin cerita nih, Mas. Nanti kalau ternyata kita ngobrol terus ada perdebatan, nggak apa-apa ya, seperti itu kan? Karena kalau saya sesuai yang saya pelajari kartu kreatif, itu kartu tentang bahwa kreatif itu tahu ya bahwa kalau ada garis, kita boleh lah agak miring. Nah, tahu. Jadi kalau kartu kreatif itu kalau boleh diterjemahkan secara lebih bebas, ada kemungkinan ternyata nanti di perjalanan menuju ke sana. Itu bisa jadi loh ya, bisa jadi ini. Bisa jadi bukan artinya pasti ya. Ada kemungkinan juga kayak belok dikit nanti balik lagi ya kan? Atau misalnya belok dikit balik lagi. Atau ada nggak sih adegan kayak pamit dulu sama mantan? Kan bisa aja seperti itu. Pamit dulu sama mantan pasti ada, tapi itu akan di depan yang perempuan. Nah, tapi kalau kreatif ini kan bisa saja itu tadi. Nggak ketahuan dari yang ini tadi, karena kan kreatif itu sesuatu yang di luar pakem itu. Nah, ditakutkan nanti terjadi ada orang ketiga gitu, gimana? Memang itu akan ada, tapi itu akan ada orang ketiga dalam pernikahan mereka atau sebelum menuju ke pernikahan? Untuk pernikahan tidak ada, tapi sebelum menuju pernikahan itu akan ada nih pamitan dengan mantan. Tapi ya, kalau aku meyakini gini, itu pun akan melalui proses izin dulu. Tuh, izin memang apakah masih dimiliki oleh Fuji? Maksudnya tuh si yang laki-laki nih, Thor ini akan izin kepada Alia dulu. Oh, izin kepada Alia. Iya, untuk aku mau pamitan. Oh, pamitan sama Fuji. Gitu, gitu. Dan yang makanya aku bilang tadi, sosok Alia ini dewasa dan salut sih sama dia. Jadi dia tuh orangnya ya itu tapi tadi. Tapi memang lebih tua nggak sih mereka ini? Kalau aku bilang sih sepantar ya, sepantar usianya ya. Usianya hampir ya mirip-mirip lah ya. Kalau beda setahun 2 tahun mah udah wajar lah kayak zaman sekarang ya. Jadi kalau aku bilang ya itu tadi, memang akan ada yang namanya penggiringan opini seperti itu akan ada. Apalagi dengan yang aku bilang tadi fansnya banyak. Itu pasti akan ada. Yang sekarang ini aja tadi aku baru-baru lihat ada postingan bahwa Alia itu di suatu pesta. Kemudian dia itu joget-joget terus pegang tangan yang lagi nyanyi cowok. Itu kan jadi lihat nih calon menantu kok begini. Udah mulai nih banyaknya opini dari para fansnya mereka yang menggiring opini agar itu tadi agar tidak ya itu kan sama aja kan menimbulkan api ya Mas ya. Nah, itu sudah mulai.
karena itu, kenapa aku bilang mereka tetap memantapkan itu? Ketika aku lihat di acara silet nih, ya mereka dari cara mereka touching, dari cara mereka ini, mereka tuh lebih dewasa dibandingkan ketika si Thorik dengan Fuji ya. Kalau Fuji kan aku lihat masih emosionalnya yang tinggi, tapi kalau Alia tuh keep cool. Tipikal orang yang kayak apa ya, ngimbangin, terus kayak seorang ibu gimana sih? Kalau misalnya salah, ya udah nggak apa-apa, besok jangan diulangin lagi ya gitu. Kalau Fuji kan dulu lebih pada kamu tuh ya gini-gini gitu. Jadi ya karena mungkin usia juga ya, yang mungkin jauh sama Alia gitu. Makanya kedewasaan seseorang itu kan belum tentu memberikan kenyamanan bagi seorang cowok. Oh, gitu. Oke. Artinya sebentar. Untuk cowok yang siap menikah, berarti sebaiknya seorang wanita ini bersikap dewasa seperti Alia, betul? Sebaiknya kalau aku ya, dulu aku kan pernah ya itu tadi pengalamannya beberapa kali. Karena kalau dalam pernikahan itu beda dengan kita pacaran, Mas. Kalau pacaran mungkin sesuatu hal yang ya udahlah kita manja-manja ini. Tapi kalau nikah kan kita sekali seumur hidup dan sama orang yang sama. Kalau kita tidak bisa dewasa, tidak ada rasa kepercayaan, ya udah bubar jalan. Banyak kan artis kita juga yang seperti itu. Nah, kalau aku lihat di sini dari sosoknya si seseorang Alia ini, ketika kemarin aku ketemu, dari karakter ya, dan juga dari ya paling ya itu tadi, bisa lebih dewasa dalam mengambil keputusan itu, tidak buru-buru. Artinya dia lebih diam dulu, berpikir ya, sebelum bertindak dia akan berpikir dulu gitu. Jadi ada rasa kepercayaan antara mereka berdua yang memang pernah di acara silat juga dia mengungkapkan bahwa handphone pun sama-sama terbuka gitu loh. Jadi kalau misalnya Alia mau pergi sama teman cowok pun ya Thorik tahu gitu loh. Jadi itu kenapa aku tadi meyakinkan itu. Ya itu tadi. Nah, kalau Thorik mungkin tapi keluarga Thorik yang terkenal Islami ini seperti apa? Karena Alia aja belum berhijab. Menurutmu akankah ada sebuah kesulitan? Kalau diterima kan sudah diterima. Tapi ada kesulitan nggak nanti akhirnya untuk masuk ke keluarga Halilintar yang bahkan itu telah membuat ini tapi quotes on quotes ya. Aurel Hermansyah aja akhirnya ya berhijab terus jadi ibu-ibu rumah tangga dari harapannya dulu mungkin pengen jadi seorang penyanyi kayak mamanya. Menurutmu gimana keluarganya? Coba dilihatkan menggunakan kartu. Kita kan tahu kalau keluarga Thorik ini keluarga yang sangat Islami. Semua anggota keluarga yang wanita di sini menggunakan hijab dan mereka pun juga menjalani kehidupan yang berbau Islami, bernafaskan Islami. Kalau aku lihat di sini akan agak menyulitkan, akan ada perdebatan juga ya, dan akan ada pergumulan ya bagi seorang Alia ini. Kartu apa itu? Ubuntu itu compassion for others. Terus? Bahwa di sini akan jadi pergumulan, yaitu dihadapkan harus memilih. Akan ada pergumulan buat seorang Alia ini akan memilih nih, mana nih yang harus aku pilih, dan akan bertolak belakang. Dan ini juga akan ada selisih paham atau beda pendapat yang emang di sini akhirnya ada sedikit ada jeda untuk mereka itu, bukan berarti mereka ya, artinya keluarga. Akan ada jeda antar keluarga. Artinya antara Thorik ya dengan orang tuanya itu akan ada jeda. Jeda itu maksudnya jarak? Jarak. Oh, karena pernikahan dengan Alia? Bukan karena pernikahannya, tapi lebih kepada ketika nanti dihadapkan pada ya udah kamu jadi ibu rumah tangga. Ya, untuk bisa membunuh karir lah ya, istilahnya ketika Alia berkeinginan menjadi seorang penyanyi, nanti pada suatu saat dia akan dihadapkan pada ya udah kamu berhenti. Jangan menjadi penyanyi tapi jadi ibu. Tapi Alia bukan penyanyi kan ya? Alia ini kan selebgram ya. Selebgram. Dan juga dulu sempat bermain sinetron ya. Jadi kan tapi masih tetap berkarir di situ dan itu akan di stop dan di situ nanti akan ada pergumulan. Walaupun ini perdebatan lagi nih. Kalau compassion for others itu artinya Alia ini malah akan bisa menjadi kakak untuk si adik-adiknya karena dia memiliki kedewasaan dan pengasihan yang lebih, pengasihan bukan aji ya, tapi rasa mengayomi gitu loh yang lebih kuat. Tapi mungkin tadi bisa jadi diartikan yang Velin lihat adalah proses menuju ke situ ya. Pertama masih harus sampai akhirnya di perjalanan malah bisa diterima. Ya tapi mungkin orang baru menyadari bahwa akhirnya
Bu Lenggogeni ini akhirnya memiliki 2 orang besan diva ya akhirnya. Iya, itu dia. Reza Artamevia dan Krisdayanti. Iya. Luar biasa. Tapi menurutmu nanti, kira-kira anak dari mereka ini akan wanita atau laki-laki, dan kira-kira apa ya, kalau kita bilang kan karirnya si neneknya ini kan nggak diteruskan sama si mamanya. Nah, akan diteruskan atau nggak? Kayak ada Amina. Nah, yang kedua nanti anaknya kira-kira laki-laki atau perempuan, lahirnya kapan? Nah. Mana dulu nih? Ya dua-duanya, silakan. Mana yang dulu? Yang lahirnya kapan? Lahirnya kapan? Kita akan lihat. Karena Atta dan Aurel nggak pakai lama. Tapi kalau Thorik yang kita tahu kepribadiannya ini memang agak lain dibandingkan Atta, dan dia lebih loose ya, maksudnya agak lain bukan dalam arti yang positif gitu, agak loose. Apa? Truth and fairness. Nah, apa tuh? Coba. Agak sedikit makan waktu ya kalau aku lihat ya. Nggak secepat kakaknya. Nggak secepat kakaknya. Yang jelas nggak secepat kakaknya, dan memang kalau prosesnya juga mereka ini sama-sama sibuk. Setahun pernikahan mereka juga ada kegiatan, dan mungkin kalau nggak salah Alia masih melanjutkan kuliah ya. Kalau nggak salah mungkin agak sedikit terpisah juga. Dan juga kecapean, sehingga nggak langsung menikah secepat itu ya. Mungkin ya perkiraan aku ya 1-2 tahun ya, sampai setelah lulus kuliahnya mungkin akan bisa. Tapi pandangan aku 1-2 tahun. 1-2 tahun? Itu lumayan. Ya kalau buat orang-orang yang diharapkan segera memiliki keturunan ya. Oke. Nah, kira-kira kelaminnya apa? Kelaminnya kita lihat ya. Apakah laki-laki, apakah perempuan, dan apakah akan memiliki karir yang akan mengikuti jejak langkah dari omanya? Apa yang dilihat dari kartu tarotnya? Sebentar. Kalau untuk jenis kelamin ini, aku harus ambil energinya karena berkaitan dengan alam. Karena berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi, dan dua, apa kalau kita bilang itu, garis DNA. Garis DNA, makanya agak percampurannya agak lumayan. Valen sedang menebar kartunya, dan dia mencoba untuk merasakan energi apa yang muncul yang akan mendeterminasi laki-laki atau perempuan. Ini padahal pertanyaannya tinggal cuman pilihannya 2 loh. Kalau yang tadi kan lebih banyak lagi. Kapan menikah? Laki-laki. Akan bisa laki-laki. Karena si gennya Lilintar ini kebanyakan perempuan kan ya sebenarnya. Oke. Menarik. Dan si Ajima Said ini anaknya sepasang ya? Iya, cewek. Cewek dua-duanya? Iya. Oh, bukan, nggak ada laki-lakinya ya? Nggak ada. Tapi ini kamu malah melihatnya laki-laki? Laki-laki. Malah bukan perempuan? Bukan. Feeling saya masih tetap perempuan, tapi ini malah laki-laki ya nanti ya? Dan dia juga nanti akan ada darah nyanyi. Darah? Nyanyi. Nyanyi? Nyanyi dari mamanya. Wah, menarik. Ini satu hal yang menarik karena kita melihat bahwa yang sebelumnya aja berharap laki-laki, lahirnya perempuan. Nah, ini kalau ternyata nanti sampai lahir laki-laki, Atta Lilintar pasti akan sangat iri nih sama adiknya. Laki-laki. Karena percampuran tadi pas aku lihat dari kartunya, percampurannya memang agak lumayan ini ya. Tapi memang Alia sendiri ini lebih kuat gennya dari percampuran pernikahan mereka. Dan juga Alia itu lebih kental gen ayahnya. Oh, almarhum Ajima Said ya. Dan memang mungkin udah waktunya harus ada penerus beliau. Amin. Jadi akan bisa dilihat jadi abadi, diabadikan. Iya. Dan kita juga lihat bahwa si Alia pun itu kan tulang dan looknya itu lebih ke Aji ya, dibandingkan Reza ya. Tingginya aja Reza. Iya. Enggak, tingginya ya Aji. Aji ya? Iya dong, Aji Reza kan tinggi besar. Aku tinggi loh segitu. Oh iya, enggak, tapi maksud saya kalau nanti lebih tinggi lagi karena si
ahli lintar ini kan juga Bulenggo gini itu juga termasuk tinggi kan ya. Iya. Nah tapi gini, terakhir overall pernikahan mereka akan seperti apa? Apakah akan ada prahara, gangguan, atau so-so saja, atau seperti bagaimana? Aku akan kasih kartu yang berbeda. Iya, karena Atta ini kan yang dulunya sempat dikenal playboy, ternyata setelah menikah ya seorang bapak rumah tangga yang juga cool daddy gitu loh. Kalau aku bilang di sini dari kartu oracle aku, pernikahan mereka ini akan membawa berkah, terutama bagi profesi dia akan semakin sukses, otomatis income juga makin banyak, ya. Kemudian langgeng ya, karena memang di sini kedua belah pihak itu tadi sama-sama yang ceweknya akan lebih ngemong, sehingga itu akan adem. Ya, akan membawa berkah buat semua orang, dan juga di sini juga yang perempuannya juga sudah bisa mengikutin ya, artinya walaupun dengan adanya tolak belakang itu pasti ada ya, awal-awal kan namanya ego kita kan nggak bisa langsung ini, tapi dalam penyesuaiannya juga karena kedewasaannya dia juga lebih dewasa, jadi dia akan lebih mudah menyesuaikan dan menerima keadaan itu. Kita lihat apakah akan ada masalah. Perubahan besar dalam pernikahan mereka, kebahagiaan, saling percaya ya, sehingga di sini akan lebih menikmatin hidup lagi. Banyak perubahan-perubahan yang akan dialamin mereka, yaitu dalam hal mungkin hobi, pekerjaan, itu akan lebih mudah buat mereka. Tenis ya kalau kemarin ya. Kemudian kita lihat di Apa Shamanik. Sebentar, Shamaniknya saya titip satu pertanyaan. Oke, pertanyaan terakhir. Kira-kira akan lebih disayang mana menantu Bulenggo Geni ini? Aurel ataukah Alia? Karena secara nanti kalau ternyata menghasilkan anak laki-laki, bisa saja lebih disayang Alia dibandingkan Aurel Hermansyah. Feli mengeluarkan kartu. Stripping Illusion. Nah, artinya di sini sebagai seorang nenek, aku rasa tidak ada. Ya mungkin kalau awal-awal ya, namanya juga kebahagiaan. Ya orang kan ya manusia ya, sebagai manusia. Namanya orang baru melahirkan terus dapat cucu cowok itu kayaknya yang diinginkan banget. Mungkin akan lebih perhatiannya ke sini. Terlihatnya begitu. Ya, tapi ketika udah berlanjut kesananya ya sebagai seorang orang tua ya, apalagi tetap dua-duanya sayang. Tapi ketika kebahagiaan ketika itu dapat putra cowok, ya pastilah Mas. Semua orang ketika itu datang pasti akan bersorak gembira semua dan akan lebih fokus bagaimana caranya supaya ini sehat-sehat ya, dijaga benar-benar. Tapi kalau sudah berjalannya waktu, namanya juga istilahnya nenek ya, adil ke semuanya disayang. Tapi menurutmu ini nggak sih, Aurel ini merasa tersaingi nggak sih dengan pernikahan ini? Atau dia waktu dia bilang ikut happy itu beneran happy? Happy bener happy? Happy bener. Dan Aurel lebih happy Thorik menikah dengan Alia dibandingkan dengan Fuji ya berarti? Ya. Ini bacaan yang menarik dan kita akan lihat nanti. Semoga hal-hal yang baik diamini dan terjadi, dan hal-hal yang dianggap bukan buruk ya, tidak sesuai keinginan didoakan agar sesuai dan akhirnya terjadi juga. Tapi apapun tadi, ramalan adalah sebuah doa, sebuah petunjuk agar hal positif terjadi dan hal negatif bisa diketahui lebih awal sehingga bisa dihindari nanti. Ikuti terus karena ini tidak hanya ada di sini, ada di YouTube channel Diari Ratu Ayu, Velin Ratu Ayu, dan juga Ratu Selatan N-nya 2. Tapi ternyata ada satu episode tambahan lagi. Yang ini episode jebakan. Nah, ini lebih berat lagi. Aduh, deg-degan apa nih? Harus diuji, ya kan? Siap. Kita akan coba lihat apakah yang bertunangan lebih dahulu dibandingkan Thorik dan Alia akan bisa juga menikah. Karena setahu saya adanya sebuah pertentangan dari netizen yang maha kuasa mengenai siapa ya kira-kira? AY. Ini agak rumit loh Mas, jujur ini agak rumit ya. Karena jujur
kalau aku melihat dari kondisinya, satu, yang perempuan juga kan sudah waktunya ya. Siapa sih yang nggak mau gitu punya pasangan udah sekian lama jomblo. Tapi satu sisi juga pernah trauma. Betul. Jadi ini saat ini sih kalau aku melihat sosok wanita ini lagi dilema. Oke, tahan dulu. Saksikan di konten setelah yang satu ini. Sampai jumpa.